Lihat realita. Negara yang katanya surplus beras itu Beras habis, lipe solusinya. Beras habis, lipe solusinya. ini bukan soal apa dan bagaimana, tetapi mentalitas kita. Wow, sebegitu banyak ya ternyata ya oknum-oknum, maaf ya, pekerja-pekerja dari negara kita yang kerja di Malaysia yang Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori, dan selalu diikuti dengan kalimat yang mencela atau menghujat. Dia tidak memiliki profil yang jelas saat aku cek. Tapi Kan Kokori, kan sudah malu Kokori disekolahkan oleh TKI yang berada dekat Malaysia. Kalau Kokori itu sang iri hati dan juga busuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video, akan ngereaction sebuah video yang sudah di tag di TikTok Mas Farhan tentang om-om yang selalu merepek di media sosial, bahkan setiap harinya live di TikToknya para sahabat. Mereka setiap hari menyibuk tentang apa yang berlaku dekat Malaysia dan memburuk-burukkan negara Malaysia. Mungkin para TKI ataupun segelintir TKW ataupun segelintir orang yang pikirannya itu jernih tak terima para sahabat, bahkan selalu menolak apa yang mereka katakan oleh Apek Sindo ini para sahabat. Bahkan ada suatu TKI yang bekerja di bidang sawit. Ini narasinya sama dengan Mas Farhan dan memang tak setuju apabila ada orang yang memburukkan negara Malaysia. Malaysia ini memang bukan negaraku Indonesia, tapi Malaysia tempat negaraku yang kedua untuk mencari rezeki para sahabat. Maka saya tak terima Malaysia sudah merubah banyak kehidupanku, termasuk ekonomi aku sendiri dekat kampung halaman macam itu para sahabat. Ini si Kokori ini ataupun si Apek Sindo ataupun Mas Ribut si story Kokori ini macam busuk hati, sakit hati, ataupun mereka itu dulu apa ya, mungkin dulu ini ada cewek ke atau ada amoy ke daripada Malaysia ke, atau sudah diputusin macam itu para sahabat. Tak, kok separah itu. Bahkan dia sempat ngechat kepada Mas Farhan di media sosial TikTok. Mereka mengatakan ini itu macam itu, dan di situ juga kamu ada permit macam itu, dan ini permit aku Kokori, ini paspor aku, surat perjalanan aku sah berada dekat Malaysia. Mas Farhan itu datang calling visa kepada Malaysia dan majikannya satu, tapi Mas Farhan syukur alhamdulillah meskipun satu daripada dulu itu sangat baik kepada Mas Farhan para sahabat. Itu banyak kedainya para sahabat dekat Malaysia. Makanya Mas Farhan pun kalau ini kasih tunjuk kepada Kokori, inilah paspor aku Kokori, Indonesia, inilah Kokori. Dan di sini para sahabat, Kokori ini selalu membuat pasal dan tanyain mana pas kamu, ini pas aku, jadi aku sensor ya, pas Malaysia. Inilah permit aku kerja duduk dekat Malaysia para sahabat. Kok dipegang Mas Farhan? Memang para pekerja itu wajib untuk pegang paspor para sahabat. Bukan apa ya, nanti ada pengecekan, nanti kita masih mau calling bos macam itu. Jadi paspor itu dan juga permitnya dipegang sendiri macam itu, karena kita itu bukan pekerja rumah tangga ataupun bibik-bibik. Kalau bibik-bibik itu kan takutnya lari macam itu para sahabat. Kita kalau sudah dipercaya dengan bos, kita akan apa-apa akan dipermudah macam itu. Kalau kerja semacam bibik-bibik, paspornya dipegang, karena kebanyakan ada juga segelintir bibik-bibik ini yang nyuri uang lah dan juga tak amanah macam itu, maka paspornya dan juga permitnya dipegang oleh bosnya para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa ocehannya Kokori di media sosial dan juga disekolahkan TKI dari bidang sawit? Kita simak sama-sama videonya
Let's go. Wow, sebegitu banyak ya ternyata ya oknum-oknum, maaf ya, pekerja-pekerja dari negara kita yang kerja di Malaysia yang harus buat konten-konten medsos atau mereaksi konten-konten saya ya. Apa persyaratan untuk kerja di sana? Ini pertanyaan ya, bukan maksud saya menghina, pertanyaan ya. Apakah kalau kerja di sana itu ada syaratnya ya, harus begitu menjilatnya kepada warga sana dan negara sana ya. Macam kayak di negara mereka satu-satunya tempat boleh kita cari rezeki ya. Saya ini kadang-kadang bertanya-tanya, kok bisa begitu? Ya. Kamu ini warga negara Indonesia ya. Kerja di luar negeri cari rezeki. Kamu kerja, majikanmu menggaji, ya. Nggak perlu harus sampai, kita menghormati warga tempatan, kita menghormati kesempatan yang diberikan oleh negara asing tersebut kepada diri kita sebagai warga negara asing, warga negara Indonesia untuk mencari rezeki di negara mereka, ya. Tapi kalau harus menjilat-jilat merendahkan marwah kita sebagai warga negara Indonesia, itu sangat melampau, ya. Dan yang sangat pelik itu yang saya lihat adalah fenomena ini hanya terjadi di Malaysia loh, ya. Nggak pernah dengar itu yang kerja di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di Korea Selatan itu harus sebegitunya ya menunduk, menjilat, menjual marwah ya kepada warga tempatan dan negara tersebut ya. Ini kenapa ini ya? Kok mau-maunya sih kerja di Malaysia? Kalau saya nggak mau ya. Kalau warga tempatan menekan kita semua untuk bersikap seperti itu ya, mohon maaf ya, marwah saya ini sangat tinggi, saya nggak mau kayak begitu ya. Mending saya pergi Jepang atau pergi ke Taiwan dan lain-lain. Gajinya lebih besar, nggak ada drama semacam ini. Ya, kalian ini malah menyerang saya, ya, merendahkan negara sendiri, ya, dan senang membuat konten-konten yang bersifat memuja-muji negara tersebut dan cenderung ya merendahkan negara sendiri. Ini ada apa ini? Ya, negara kita sedang membangun. Pemerintah kita sedang melakukan hal-hal yang betul. Suatu hari kita bisa lebih maju, lebih melampaui Malaysia, ya, percayalah, ya. Ini memerlukan proses dan memerlukan warga negara yang nasionalis, yang cinta kepada tanah airnya, bukan pengkhianat-pengkhianat, mencari muka kepada orang-orang asing, ya. Sadar kalian ini, oke? Nggak malu ya? Nggak malu kamu lihat orang tua Cindo semacam saya ini, apek semacam saya ini, yang begitu marah melihat negara ini, Republik Indonesia, ya, dibuat bulian, dihina, direndahkan oleh orang-orang asing yang sombong-sombong itu, ya, dan marah melihat kalian itu lebih menjilat kepada mereka, memuja-muji mereka, ya, sedih, ya. Aku nggak tahu bapak ibu kamu macam mana, orang tua kamu macam mana, ya, teman-teman kamu macam mana, ya. Saya percaya banyak teman-teman kamu yang sekarang ini sukses di Indonesia, jadi pengusaha, boleh cari rezeki di negara sendiri, ya, nggak pernah keluar negeri, ya. Gimana kalau ketemu dengan mereka? Malu loh, ya. Kerja di luar negeri kok sampai sebegitunya harus menjilat-jilat, malu. Oke? Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori dan selalu diikuti dengan kalimat yang mencela atau menghujat. Dia tidak memiliki profil yang jelas saat aku cek, tapi kemungkinan besar ia adalah orang Indonesia. Jika kamu pikir di video kali ini aku akan membahas tentang dia, itu tidaklah benar. Tapi aku mau bahas tentang pemikiran Kokori dan banyak orang di Indonesia, yaitu sulit berpikir secara objektif dan suka menghina orang lain. Pertama, kenapa berpikir objektif itu sangat sulit di Indonesia atau sedikit sekali orang yang berpikir seperti itu? Karena hal yang objektif itu sangat pahit dan mengerikan sekali. Itulah yang membuat kita, orang-orang Indonesia, enggan untuk berpikir seperti itu. Coba kita lihat secara realita terhadap negara kita.
Kita bukan hanya tertinggal dari negara-negara lain, tetapi negara kita sedang bermasalah, Joy. Bermasalahnya pun multidimensi dan meluas, dari rakyat sampai ke pemerintahannya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Coba kita lihat realita. Korupsi di mana-mana. Kemiskinan menurut Bank Dunia mencapai 60,3%. Pengangguran paling banyak di ASEAN. Orang yang tidak kompeten memerintah. Birokrasi yang buruk. Jika kita berpikir secara objektif, realitas seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi lebih gampang kita menjelak-jelakan orang lain, negara lain, daripada kita melihat realita pada diri kita sendiri. Ini poin kedua. Padahal jika kita fokus dan mau belajar dari negara lain, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah negara kita dan tidak mustahil negara lain mau membantu kita. Tetapi jika kita menebarkan fitnah, hoak, ejekan terhadap negara lain, mereka justru tidak akan berempati dan balik menghina kita. Dan entah kenapa kita sangat suka melihat berita buruk dari negara lain, menjadikannya hinaan, cacian, dan fitnahan gitu. Misalnya gini, Indonesia lagi surplus beras, dan ya alhamdulillah kabar baik. Tapi tambahan dari berita itu seakan-akan merendahkan negara lain. Misal tambahan beritanya kayak gini, negara lain sedang krisis beras. Disebutlah macam-macam negara termasuk Malaysia. Padahal nggak ada berita kayak gitu di sini. Mungkin itu sektor produksi dalam negeri ya, aku juga nggak tahu soal itu. Tapi komentar-komentar netizen Indonesia itu seakan-akan Malaysia ini mau kolaps cuy. Padahal lihat realita, negara yang katanya surplus beras itu Beras habis, lipe solusinya. Beras habis, lipe solusinya. ini bukan soal apa dan bagaimana, tetapi mentalitas kita sebagai sebuah bangsa itu yang menjadi masalahnya. Jika saja kita sebagai bangsa mau berbesar hati dan belajar, niscaya kita akan maju. Tetapi mungkin kita terlanjur malu untuk itu, sehingga saat sekarang kita berada di jalan yang salah, kita tidak mau melihat jalan yang benar dari orang lain ataupun negara lain, karena ego dan gengsi kita. Terakhir, aku selalu mengatakan ini kepada anak-anak di sekolah. Lebih baik kita tersesat dan menemukan jalan kebenaran, daripada kita selalu merasa di jalan yang benar. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya memang si narasi abang ini ya sama dengan Mas Farhan tak terima siapalah si Kokori itu. Kokori ini para sahabat memang si busuk hati dan iri hati macam itu, tak terima dengan kemajuannya Malaysia macam itu para sahabat. Apabila kita selalu membuat narasi tentang Kokori ini, sebenarnya kita itu tidak mau ngasih panggung kepada si Kokori ini. Tapi kalau dibiarkan kita tak membahas Kokori ini, selalunya Kokori ini menyebut nama kita, menyetik TikTok kita macam itu. Dan selalu Mas Farhan itu dipanggil para sahabat di dalam media sosial mereka. Apabila dia post video, mereka itu menyebut nama Mas Farhan. Dan Mas Farhan sebenarnya pengen sih silaturahmi dengan si Kokori ini, pengen tahu di mana rumahnya macam itu. Katanya kan di Surabaya macam itu. Pengen tahu, pengen silaturahmi, pengen lebih dekat kepada Kokori ini para sahabat. Tapi Kokori ini ketika chat dengan Mas Farhan, mereka tak mau menunjukkan lokasinya dan tak mau silaturahmi macam itu. Mana tahu nanti dibagi amoy, nanti dibagi cewek, nanti Kokori boleh reda, tak mau panas hati kepada Malaysia, yang tak mau iri kepada Malaysia, dan menyebutlah negara sendiri. Dan dari saking banyaknya problem-problem dari koruptor dan juga dari perjalanan jalan-jalan yang rusak, dari pemalakan, itu sebenarnya yang kita harus perbaiki dan juga harus disuarakan di media sosial, bukan menyuarakan, bukan membuat konten negara orang macam itu para sahabat. Kita membuat konten negara kita sendiri macam itu, bukan membuat konten negara orang macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.